di blok 11 adalah tentang hemostasis dan fibrinolisis. Apakah suaraku cukup bisa didengar? Jelas dong, bagus dong. Ya, oke. Nah, jadi ya, tentang hemostasis itu apa sih definisinya? Nah, kalian bisa lihat di PowerPoint itu. Jadi untuk mempertahankan darah supaya tetap dalam keadaan cair di pembuluh darah. Kemudian untuk mencegah berlebihan akibat luka dengan pembentukan sumbat hemostatik ya. Nanti kita lihat bagaimana sih pembentukan sumbat hemostatik, kemudian bagaimana supaya darah itu bisa stabil gitu ngalirnya. Kalau membeku dia tidak membeku terus, kalau misalnya perdarahan dia tidak perdarahan terus. Nah, itu namanya hemostasis ya. Tolong Pak Indra itu ya datang lagi. Pak Indra, tolong di mute itu kedengeran semua ngomong-ngomongannya. Nah ya, makasih. Oke, jadi ada 5 komponen yang berperan dalam mekanisme hemostasis. Yang pertama adalah pembuluh darah, yang kedua adalah trombosit, yang ketiga adalah faktor koagulasi, dan yang keempat adalah sistem fibrinolisis, dan yang terakhir adalah inhibitor ya atau penghambat. Sebentar. Aku mau kasih gambar fotoku aja, tapi kok kepotong ya? Ya udah oke, nggak penting ya. Kita lanjutkan saja. Aduh, ini suara siapa ya? Yang boleh ngomong hanya aku ya, yang lain nggak boleh ngomong dulu. Nah, jadi tadi 5 komponen sudah, kemudian bagaimana sih sistem hemostasis itu? Nah, kita bilang tadi bahwa merupakan keseimbangan antara koagulasi dan fibrinolisis. Ibaratkan suatu timbangan. Jadi, lengan kanan dan kiri harus seimbang. Nah, ini yang kiri ini koagulasi atau penjendalan. Yang ini fibrinolisis adalah lisisnya jendalan. Nah, komponennya tadi itu ada pembuluh darah. Yang ini bisa digambarkan misalnya koagulasinya berlebih. Nah, itu artinya bakal terjadi trombus dalam jumlah yang melebihi normal atau trombosis ya. Fibrinolisisnya akan sedikit. Nah, ini kondisi tidak seimbang. Demikian pula sebaliknya, kalau fibrinolisisnya yang berlebih, maka artinya pasien akan mengalami perdarahan. Nah, ini skematik ada pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah ini ada eritrosit, ada leukosit, ada faktor-faktor koagulasi, ada inhibitor, kemudian ada trombosit juga ya. Nah, dari sinilah hemostasis ini dindingnya ya, epitelnya.
endotelnya nanti yang akan bekerja, kemudian faktor koagulasi yang ada dalam plasma, kemudian ada inhibitor, ini ada di plasma juga dan ada di dinding pembuluh darah, kemudian ini adalah keping-keping darah atau trombosit yang berfungsi nanti untuk pembentukan sumbat trombosit pada hemostasis primer. Jadi dia melibatkan dua hal, trombosit dan pembuluh darah. Itu namanya hemostasis primer. Ya. Dipacu oleh luka kecil pada pembuluh darah atau tusukan kecil, kemudian diskuamasi sel endotel yang hampir mati atau rusak. Nah, dia melibatkan vaskuler intima dan trombosit. Ini merupakan respon yang cepat apabila terjadi luka. Jadi kalau ada luka yang kecil di kulit misalnya, nah itu akan terjadi hemostasis primer untuk yang tahap awal ya kalau lukanya kecil. Jadi yang akan bekerja adalah trombosit dan tunika intima pembuluh darah. Di situ terdapat aktivasi sel endotel sehingga pembuluh darahnya menyempit ya atau vasokonstriksi supaya darah tidak banyak keluar. Kemudian trombosit. Nah, ini mengalami adesi, agregasi dan sekresi sehingga membentuk sumbat trombosit yang reversibel. Adesi itu apa? Adesi itu adalah antar trombosit itu saling saling lengket ya. Saling lengket antar trombosit. Agregasi. Nah, itu masing-masing trombosit dia akan membentuk agregat atau bergerombol ya membentuk sumbatan. Sekresi. Nah, trombosit itu akan mensekresikan zat-zat yang nanti dibutuhkan untuk hemostasis lebih lanjut ya. Ini sumbatnya disebut reversible karena bisa dibongkar ini sumbatannya ini. Dia tidak selamanya ya. Nah, kalau tadi hemostasis sekunder, sekarang hemostasis primer. Tadi primer, sekarang sekunder. Jadi ini merupakan kelanjutan dari hemostasis primer ya. Hemostasis sekunder itu dipacu oleh luka besar pada pembuluh darah. Sebentar ya, saya break sebentar.
Oke, kita lanjutkan ya, maaf. Nah, jadi hemostasis sekunder itu dipacu oleh luka besar pada pembuluh darah dan jaringan yang lain ya. Jadi kalau ada luka yang lebih besar, itu hemostasis sekunder tuh baru akan berfungsi. Kalau lukanya kecil atau lecet itu hemostasis primer yang akan bekerja ya. Nah, jadi ini melibatkan trombosit dan sistem koagulasi ya. Jadi kalau tadi pembuluh darah dan trombosit, kalau ini trombosit dan sistem koagulasi. Ini berlangsungnya lambat ya, long term response, karena akan mengaktifkan enzim-enzim yang berfungsi untuk koagulasi ini membutuhkan waktu ya. Aktivasi faktor koagulasi dan formasi jendalan fibrin. Nah, kemudian sesudah terjadi aktivasi koagulasi, maka akan terjadi stabilisasi sumbat hemostasis primer, lanjutan dari primer. Nah, kemudian tersier. Ada dikenal istilah hemostasis tersier. Ini merupakan kontrol agar tidak terjadi sumbat trombosit dan proses koagulasi lebih lanjut ya. Jadi untuk mengerem ya, untuk mengerem supaya tidak terjadi jendalan darah yang berkepanjangan dan dalam jumlah besar. Nah, dalam hal ini akan terjadi penghancuran fibrin ya, fibrin. Nama mekanismenya adalah fibrinolisis atau lisisnya fibrin, jendalan darah yang sudah terbentuk tadi ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu pembuluh darah. Nah, ini di pembuluh darah, ini skematiknya kita lihat, ini ada lumen ya, lumen pembuluh darah, kemudian ada membrana basalis, kemudian ini ada sel-sel otot halus ya, ada fibroblast, kemudian ada kolagen juga di dinding pembuluh darah ini. Nah, ini kejadian vasokonstriksi ya, vasokonstriksi. Jadi ketika ada luka, maka sel endotel akan melepaskan endotelin ya. Endotelin ini akan memacu vasokonstriksi sehingga darah tidak keluar. Kemudian luka ini akan memaparin atau kolagen akan terpapar oleh adanya luka. Nah, ini contohnya ketika ada luka di sini maka ada refleks vasokonstriksi karena dilepaskannya endotelin dari endotel. Nah, untuk trombosit, trombosit adalah sel darah yang tidak berinti yang diproduksi dari sitoplasma megakariosit. Nah, kalau kalian belajar hematopoiesis, itu akan tahu bahwa trombosit itu merupakan pecahan-pecahan atau fragmentasi plasma, sitoplasma megakariosit di sumsum tulang ya. Jadi pabrik trombo itu adalah di sumsum tulang. Diameternya sangat kecil ya, 2 sampai 3 mikron. Kemudian sel yang aktif itu ada di antara sel-sel darah ya. Ini ada keping-keping trombosit. Ini eritrosit atau sel darah merah. Nah, trombosit berperan penting dalam mekanisme normal hemostasis ya. Kita udah tahu semua tadi trombosit merupakan salah satu komponen faktor-faktor yang berperan dalam hemostasis. Nah, dalam sirkulasi trombosit berbentuk diskus dengan membran yang halus ya. Nah, membran trombosit ini mengekspresi reseptor-reseptor namanya glikoprotein ya untuk adesi dan agregasi. Nah, jadi proses adesi, agregasi dan ini dipicu oleh adanya reseptor-reseptor yang ada di membran ini. Namanya reseptor glikoprotein 1B ya.
terus 1B 10, terus 2B 3A. Ini ada tiga macam reseptor di membran trombosit ya. Kemudian dalam trombosit itu mengandung granula yang spesifik ya. Ada dua macam granula dalam trombosit, yaitu granula alfa dan granula delta ya. Alfa granul dan dense bodies atau delta granul. Nah, granula alfa itu di situ ada banyak zat ya, salah satunya fibrinogen merupakan mediator agregasi trombosit dengan perantara reseptor GP2B3A. Kemudian ada juga zat fibronektin di situ, ada dia faktor 5 dan 8, kemudian ada PF4 atau platelet faktor 4, kemudian ada PDGF, dan ada TGF alfa. Nah, di dalam granula delta itu ada ADP dan ATP, kemudian ada kalsium, histamin, serotonin, dan epinefrin. Nah, ini skema anatomi dari trombosit ya. Di sini ada plasma membran menghasilkan PF3, platelet faktor 3. Kemudian granulnya ada granul delta dan granula alfa. Ini kelihatan seperti ini tidak bisa dengan mikroskop biasa ya, dengan mikroskop elektron. Jadi bisa terlihat detil-detilnya, ada sistem mikrotubuler di sini, ada glikogen juga ternyata di dalam trombosit ini. Ya, ada exterior coat atau ini ya membran luar ya, glikokalix, ada mitokondrianya juga. Ya, ada surface connective system. Jadi ini merupakan skema anatomi trombosit. Nah, aktivasi trombosit itu yang pertama adalah adesi trombosit. Ini merupakan perlekatan antara trombosit dan kolagen yang terpapar ya, dimediasi oleh von Willebrand faktor sebagai jembatan antara reseptor GP1B dan kolagen yang terpapar. Nah, jadi trombosit selain dia itu bergandeng-gandengan, dia juga akan melekat ya di kolagen pembuluh darah yang terpapar, diperantarai oleh faktor namanya von Willebrand faktor atau VWF ya. Jadi kalau penyakit-penyakit ada pasien yang kekurangan faktor von Willebrand itu trombositnya tidak bisa beradesi ya, tidak bisa melekat karena tidak ada jembatan ya. Akhirnya tidak terjadi sumbat trombosit. Akhirnya apa? Pasien akan perdarahan terus ya. Nah, kemudian reaksi pelepasan, release reaction. Ini sekresi isi granula trombosit segera setelah adesi. Jadi sesudah adesi, maka akan dikeluarkanlah zat-zat seperti ini ADP ya. Kemudian tromboksan A2, kemudian kalsium yang berfungsi untuk koagulasi. Yang ketiga, ini agregasi trombosit terjadi setelah adesi dan sekresi. Jadi urut-urutannya pertama adesi, kemudian ini nomor 2 ya ini ya. Kemudian terjadi sekresi atau reaksi pelepasan, kemudian yang terakhir terjadi agregasi trombosit ya. Nah, adanya ADP dan tromboksan A2 itu merupakan agonis, artinya dia sebagai agregator yang menyebabkan trombosit itu beragregasi. Trombosit saling beragregasi dan mensekresi ADP dan tromboksan A2 dan seterusnya. Nah, terjadi amplifikasi agregasi trombosit ya. Diperparah juga dengan adanya luka ya. Kemudian hasil aktivasi trombosit itu ekspresi kompleks fosfolipid di permukaan, kalsium binding site, dan koagulasi intrinsik.
Nah, jadi setelah trombosit teraktivasi, dia akan mengekspresikan kompleks fosfolipid di permukaan kalsium binding site dan koagulasi intrinsik. Yang ini nanti akan berfungsi ke koagulasi tahap selanjutnya ya, ke hemostasis yang tahap sekunder. Nah, ini gambaran tadi ya, von Willebrand faktor di dinding pembuluh darah, ini endotel, kemudian ini adalah von Willebrand faktor, ini adalah trombosit. Trombosit melekat di dinding pembuluh darah di endotel itu dengan perantaraan von Willebrand faktor yang berikatan dengan reseptor trombosit yaitu GP1B ya. Nah, ini dengan trombosit yang lain itu berikatan dengan perantaraan fibrinogen. Ini ada gambarnya ini. Nah, kalau kelainan atau kekurangan von Willebrand defisiensi maka tidak bisa melekat trombositnya. Terus ini juga ada penyakit-penyakit kelainan bawaan ya kayak Glanzmann thrombasthenia. Ini defisiensi reseptor ini ya, akhirnya dia akan tidak melakukan agregasi si trombosit itu ya. Akhirnya terjadi perdarahan. Nah, ini masih hemostasis primer. Gambar ini kalau ada luka, kolagen terpapar, maka trombosit akan beradesi ya, melekat di dinding pembuluh darah. Kemudian akan aktivasi ya, perubahan bentuk, terjadilah ekskresi, reaksi pelepasan. Sesudah dilepaskan zat-zat itu, maka trombosit akan beragregasi, bertumpuk-tumpuk di sini, membentuk sumbat trombosit. Nah, ini disebut hemostasis primer. Nah, koagulasi, kita mulai belajar tentang faktor-faktor koagulasi ya. Nah, sistem koagulasi ini kita tahu proses koagulasi itu merupakan serangkaian reaksi enzimatik ya yang melibatkan protein plasma sebagai faktor koagulasi, kemudian dia juga melibatkan fosfolipid dan melibatkan juga ion-ion kalsium. Jadi tanpa komponen ini tidak akan teraktivasi koagulasinya. Nah, produk akhirnya itu jendalan fibrin ya atau benang-benang fibrin. Mekanisme koagulasi, nah ini yang dikenal udah lama sekali ya, dikenal yang dipegang orang ini ya teori kaskade atau waterfall. Karena ini berturutan ya. Nanti kita lihat seperti air terjun. Terjadinya jendalan fibrin adalah merupakan reaksi enzimatik yang berturutan. Konversi satu faktor koagulasi zimogen menjadi bentuk aktif ya yang akan mengaktifkan faktor koagulasi berikutnya dalam serangkaian reaksi enzimatik. Nah, ini faktor koagulasi ada 1 sampai berapa ini? 1 sampai 13. Ini namanya, ini ada yang punya nama lain ya, seperti ini faktor 1 ini fibrinogen, faktor 2 protrombin, faktor 3 tromboplastin jaringan, ini nama lainnya tisu faktor. Nah, dan seterusnya ya, ini ada faktor 8 anti hemofilik faktor. Jadi kalau ada pasien yang kekurangan faktor 8, itu dia akan menderita hemofili yang tipe A ya. Ini nama lainnya anti hemofili globulin ya. Nah, ini faktor 9, 10, 11, 12 dan 13. Nah, proses koagulasi itu ada 3 jalur ya. Jalur intrinsik, ekstrinsik, dan jalur bersama. Yang berperan pada jalur intrinsik itu faktor 12, 11, 9, dan 8. Yang berperan pada jalur ekstrinsik itu faktor 7. Yang berperan di jalur bersama itu 10, 5, 2, 13, dan 1. Nanti kita lihat, coba. Nah, ini dia. Mungkin kalian bisa searching sendiri juga di internet, ada mungkin gambar yang lebih bagus, ya, lebih bisa mewakili proses hemostasis atau koagulasi ini. Jadi ini jalur intrinsik itu yang di sebelah kiri atas ini ya. Jalur intrinsik, yang kanan ini adalah jalur ekstrinsik, yang tengah ini adalah jalur bersama. Kenapa disebut intrinsik? Karena dia menggunakan faktor-faktor yang di dalam
tubuh ya. Nah, kalau yang ini jalur ekstrinsik yang kanan ini karena menggunakan faktor atau pemicu dari luar. Nah, pada tisu injuri ya, adanya luka, maka akan terbentuklah tromboplastin jaringan atau faktor jaringan. Nah, faktor jaringan ini akan dengan faktor 7 dia akan mengaktifkan faktor 7 menjadi 7A ya. Nah, seperti ini. Nanti dilanjut 7A ini akan mengaktifkan 10 menjadi 10A dengan bantuan ion kalsium. Gitu. Jadi kayak ini yang intrinsik ini 12. Nah, faktor 12 ini akan menjadi 12A oleh peran prekallikrein ya dan HMWK kolagen. Nah, 12A ini akan mengubah 11 menjadi 11A. A itu aktif ya. Jadi dia mengubah 11 menjadi 11 yang aktif. Nah, 11 aktif ini akan mengubah 9 menjadi 9A atau 9 yang aktif. 9A ini akan berikatan dengan 8A yang aktif ya. Kemudian dengan bantuan ion kalsium akan mengubah 10 menjadi A. Jadi 10 menjadi 10A di jalur bersama ini ada bantuan dari pihak jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik. Kemudian 10A ini akan lanjut mengaktifkan 2 menjadi 2A dengan adanya faktor 5A ya. 5A ini tadinya 5 yang diaktifkan oleh trombin atau 2A dengan bantuan ion kalsium. Nah, protrombin ini menjadi trombin oleh 10A. Trombin 2A ya, trombin ini akan menjadi fibrin dengan bantuan siapa? Trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin ya. Fibrinogen jadi fibrin itu dengan kalsium ya. Fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Ini peran dari trombin. Nah, di sini juga kita lihat faktor 13 jadi 13A. Ini 2A itu mengubah 13 jadi 13A. 13A ini akan mengubah fibrin menjadi crosslink fibrin, dipecah ya menjadi fibrin degradation product yang akhirnya nanti menjadi didimer. Ini sistem fibrinolisis sudah di sini nih. Nah, fibrinolisis di sini ini merupakan hemostasis tersier. Sekundernya di mana? Nah, sekundernya ini intrinsik, ekstrinsik plus jalur bersama, ini sekunder. Kalau yang primer itu yang belum ini ya, yang sebelum ini. Jadi yang pembuluh darah dan trombosis, bentuk trombosit itu primer. Kemudian kalau sampai terbentuknya fibrin itu sekunder. Fibrin dipecah itu tersier ya, sistem fibrinolisis. Nah, ini ada tulisan APTT, PT, TT ini artinya APTT itu adalah pemeriksaan laboratorium ya yang berfungsi untuk menilai jalur intrinsik dan jalur bersama. Kalau PT, prothrombin time itu untuk menilai ekstrinsik dan jalur bersama. Ini activated partial thrombin time ini adalah prothrombin time. Kalau TT ini thrombin time hanya untuk mengetahui fungsi trombin saja kalau yang TT ini. Yang sering dilakukan atau dites di laboratorium adalah PT dan APTT. Kalau TT ini jarang ya. Nah, kita lanjut ke sistem fibrinolisis. Nah, sistem fibrinolisis ini adalah penghancuran trombin ya. Jadi ini protrombin menjadi trombin. Trombin ini mengubah fibrinogen menjadi fibrin monomer ya. Fibrin monomer ini akan diubah menjadi fibrin polimer soluble yang larut ya. Nah, dengan bantuan 13A maka akan diubah menjadi fibrin polimer insoluble.
Ya, kita lanjutkan. Jadi terakhir diproduksi adalah fibrin polimer insoluble. Nah, ini kita balik lagi nih ke hemostasis sekunder. Jadi adanya faktor jaringan atau tisu faktor dilepaskan dari luka, aktivasi sistem koagulasi, tujuan akhir aktivasi trombin ya. Aktivasi trombin ini akan menginduksi reaksi pelepasan, menginduksi trombosit untuk melakukan reaksi pelepasan atau ekskresi. Nah, trombin ini juga akan memacu fibrinogen polimerisasi ya. Fibrinogen menjadi fibrin, kemudian akan terbentuklah jala-jala atau benang-benang fibrin. Nah, seperti ini. Jadi benang-benang fibrin ini di samping dia kayak perangkap gitu ya, perangkap dari trombosit, dia juga di situ ada sel-sel eritrosit juga untuk membentuk bekuan di situ. Ya, kita lanjutkan. Fibrinolisis atau lisisnya benang-benang fibrin ini merupakan hemostasis tersier ya. Proses keseimbangan atau mekanisme kontrol ini dengan membersihkan bekuan atau jendalan fibrin dari permukaan endotel. Proses penghancuran jendalan fibrin oleh sistem enzim fibrinolitik sehingga aliran darah menjadi terbuka lagi. Nah, disinilah peran dari fibrinolisis ya, supaya bekuan itu tidak selama-lamanya ada di situ, tapi harus dibersihkan, harus dipecahkan dengan sistem fibrinolisis ya. Nah, yang berperan di sini adalah TPA atau tisu plasminogen aktivator. Jadi untuk mengaktifkan plasminogen jaringan. Selain terjadi induksi koagulasi, terdapat aktivasi untuk membatasi proses koagulasi ya. Namanya kaskade fibrinolisis, membatasi ukuran jendalan dengan cara mengaktifasi plasmin. Jadi yang berperan di sini adalah plasmin ya. Sebentar.
Oke, kita lanjut. Selain terjadi induksi koagulasi, terdapat aktivasi untuk membatasi proses koagulasi tadi ya. Jadi dianjurkanlah jendalan fibrin. Nah, ini dengan mengaktifasi plasmin. Plasmin berasal dari pemecahan plasminogen oleh faktor 12, bisa dilihat di skema tadi, atau diaktifasi oleh TPA, tisu plasminogen aktivator. Nah, TPA ini disintesis oleh sel endotelial dan aktif jika melekat pada fibrin. Jadi sebenarnya di fibrin itu ada zat atau ada sesuatu yang melekat. Yalah tadi itu TPA itu ya. Jadi dia akan berperan nanti menghancurkan fibrin. Nah, plasminogen ini akan diubah menjadi plasmin. Plasmin ini akan memecah fibrin jendalan tadi dan mempengaruhi polimerisasinya. Hasil pemecahan disebut FDP atau fibrin degradation product ya. Nah, ini jadi protrombin ya, trombin, kemudian fibrinogen jadi fibrin, sistem fibrinolisis. Di sinilah protrombin jadi trombin, fibrinogen jadi fibrin monomer, kemudian fibrin monomer akan menjadi soluble, kemudian menjadi insoluble. Nah, insoluble ini yang nanti akan sering di lab itu diperiksa sebagai D-dimer ya, D-dimer ya. Jadi kalau ada pasien yang D-dimernya meningkat, itu artinya ada bukti terjadi trombosis ya. Contoh pasien-pasien di IC jelas D-dimer meningkat. Kemudian pasien-pasien di VT ya, deep vein thrombosis itu D-dimer meningkat. Terus pada pasien-pasien COVID ya, pasien-pasien COVID itu D-dimer meningkat juga loh itu. Salah satu marker juga ini D-dimer pada pasien-pasien COVID. Nah, ini degradasi fibrin oleh plasmin. Ini kita lihat molekul fibrin dari polimer ya. Kemudian ini molekul-molekulnya ya, rantai-rantainya, dan akhirnya menjadi D-dimer. Kalian bisa lihat di sini. Tisu faktor atau faktor jaringan. Nah, ini di sini pertanyaan. Kemudian, nah pada penyakit hati itu clearance TPA menurun ya. Kalau clearance TPA turun, artinya apa? Artinya TPA akan banyak ada di dalam tubuh, ada banyak di dalam plasma, sehingga akan mengaktifkan plasmin. Plasminnya akan berlebih. Kalau plasmin berlebih, maka akan pemecahannya akan berlebih juga. Akhirnya pasiennya menjadi berdarah. Jadi penyakit hati salah satunya ya, itu yang terganggu adalah sistem fibrinolisisnya. Di samping pada penyakit hati itu faktor-faktor koagulasinya juga kan diproduksi di hati. Nah, kalau hatinya rusak, itu faktor koagulasinya akan diproduksi dalam jumlah yang sedikit atau kurang. Akhirnya tidak bisa terbentuk koagulasi, akhirnya mudah berdarah pasien itu. Nah, di mekanisme yang lain, di sisi lain, clearance TPA turun, akhirnya TPA akan meningkat, akhirnya akan mengaktifkan plasmin, plasmin lebih banyak akan ada di dalam tubuh, akhirnya kalau ada bekuan maka dihancurin oleh plasmin, akhirnya juga pasien cenderung berdarah. Ya, jadi pada pasien-pasien penyakit hati itu sering didapatkan perdarahan dan ada peningkatan FDP dan D-dimer ya. Tuh. Nah, ini gambar itu tadi ya. Ini jala-jala fibrin atau sumbat trombosit di sini. Kemudian ada jala-jala atau benang-benang fibrin. Dengan adanya TPA, maka nah ini silang tuh artinya dia akan memecah ya, akan memecah ini. Sehingga terbentuk fibrin degradation product. Nah, kemudian peran atau komponen yang kelima adalah inhibitor ya, inhibitor atau penghambat. Dalam sistem hemostasis itu ada peran penting dari inhibitor. Ini harus ada karena
kerja baik trombosis maupun fibrinolisis itu harus ada remnya, ada penghambatnya supaya seimbang ya. Seperti tadi ada gambaran timbangan itu supaya seimbang maka harus ada inhibitor dalam jumlah yang normal ya. Kalau inhibitornya kurang itu nggak ada yang menghambat nanti. Jadi prosesnya akan berlebih. Nah, kalau inhibitornya berlebih itu penghambatan akan berlebih ya. Jadi itu kebalikannya. Nah, setiap kaskade koagulasi teraktivasi itu akan terlokalisir ya di tempat luka. Ini untuk mencegah perluasan penjendalan. Pencegahan supaya proses fibrinolisis tidak berlanjut terus. Nah, ini fungsi inhibitor. Faktor pencegahan ini disebut inhibitor. Inhibitor terhadap kaskade koagulasi ini ada beberapa ya. Contohnya nih antitrombin. Misalnya AT3 atau antitrombin 3. Ini akan menginhibisi aktivitas trombin dan enzim serin protease lain. Sehingga apa? Nah, kita ingat fungsi trombin itu apa? Trombin itu mengubah fibrinogen menjadi fibrin, jadi membentuk jendalan fibrin. Nah, kalau AT3-nya ini yang AT3 kan menghambat trombin. Kalau AT3-nya ini kurang, artinya yang menghambat tidak ada. Akhirnya pasiennya cenderung terjadi bekuan ya. Nah, jadi pada pasien-pasien contoh ya, pasien-pasien stroke karena trombus atau trombosis atau bekuan yang menyumbat pembuluh darah otak ya, contohnya itu ada tuh pasien seperti itu yang AT3-nya rendah. Makanya perlu dicek laboratorium AT3. Nah, nanti misalnya AT3-nya rendah ya mungkin nanti ada sediaan atau obat yang mengandung AT3 ya. Istilahnya gini, kalau remnya itu blong, remnya itu sedikit, artinya kan kebablasan dia terbentuk jendalan atau trombosis. Ya. Nah, contoh lain lagi, ada yang namanya protein C dan protein S. Protein C, protein S ini protein vitamin K dependent, ya, jadi tergantung vitamin K. Nah, protein C ini menginaktifkan faktor 5 dan 8, 5A dan 8A. Sedangkan S itu mengikat dan menstabilkan protein C. Jadi S ini dia akan membantu kerja protein C. Nah, C sendiri dia menginaktifkan 5A dan 8A. Kalau protein C-nya berlebih, artinya remnya banyak banget, akhirnya 5A dan 8A tidak aktif, akhirnya penjendalannya gagal, akhirnya perdarahan. Ya. Jadi kenapa kalau pasien yang defisiensi protein C dan S itu cenderung perdarahan? Karena tadi itu kebablasan kerja 5A dan 8A, tidak ada yang menginaktifkan. Demikian juga kebalikannya, kalau orang itu defisiensi C atau S dalam jumlah yang banyak, maka kan kurang, artinya yang menginaktifkan tidak ada. Ini kebalikannya ya, kalau protein C dan S itu berlebih, nah berlebih artinya menginaktifkannya jadi banyak. Akhirnya tidak aktif 5A dan 8A. Akhirnya kalau tidak aktif, bekuannya akan terkurangi, prosesnya tidak berjalan baik, akhirnya pasien cenderung berdarah. Ya, jadi pasien perdarahan itu kadang-kadang bisa terjadi karena defisiensi C dan S. Karena kelebihan C dan S. Kalau kekurangan, nah itu malah cenderung terjadi trombosis. Ya. Ini sama dengan antitrombin. Kalau kekurangan, dia cenderung terjadi bekuan. Terus ada lagi satu lagi trombomodulin. Ya. Nah, kalau tadi inhibitor untuk koagulasi. Kalau pada sistem fibrinolisis itu inhibitornya namanya PAI-1 ya, plasminogen aktivator inhibitor. Artinya dia tuh menghambat aktivasi plasminogen. Kalau dilihat kata-katanya lucu ya, aktivator kok inhibitor gitu. Mengaktifkan kok menghambat. Enggak, ini artinya menghambat yang mengaktifkan si plasminogen. Itu artinya. Jadi dia memblok proses fibrinolisis dengan menginhibisi kerja tisu plasminogen aktivator. Kan kita tahu bahwa tisu plasminogen aktivator ini terkait dengan jadi plasmin. Nah, itu kerjanya terkait dengan tisu plasminogen aktivator.
Nah, inhibitornya namanya ini PAI, itu efisiensi bagaimana itu kebalikannya. Nanti kalian bikin ini sendiri ya, bikin dibaca lagi teori-teorinya ya, dibikin skema gitu. Jadi kalian menyimpulkan sendiri, oh, kalau berlebih ini, kalau kurang ini ya. Kalau terus contoh penyakitnya itu penting juga ya, misalnya pada stroke perdarahan atau stroke karena sumbatan, karena trombus. Nah, itu contoh-contoh penyakit yang sering terjadi di rumah sakit seperti itu. Kalian bisa bikin apa istilahnya, merancang-rancang sendiri gitu. Jadi nggak hanya teori hemostasis sudah dapat, nggak dipakai, jangan, tapi harus ada aplikasi ke pasien ya. Nah, ini gambarnya ya, gambar coba lanjut slide selanjutnya. Nah, ya itu gambar di situ kayak seperti tadi ya, seperti tadi intrinsik faktor yang kiri atas, kemudian ekstrinsik, kemudian yang bawah jalur bersama. Nah, intrinsik ini tes yang diperlukan adalah APTT, kalau yang ekstrinsik itu PT. Nah, kalau ditanyakan APT untuk apa? APTT adalah menilai jalur intrinsik dan bersama. Kalau PT menilai jalur ekstrinsik dan bersama. Nah, kita lihat peran dari inhibitor, contohnya tadi AT3 ya. AT3 ini kerjanya ada di trombin ya, atau faktor 2A. Kalian lihat lagi ininya, teorinya tadi dilihat sambil dilihat skemanya. Jadi kalian tidak hafalan tapi mengerti gitu. Tempatnya di mana sih kalian membayangkan skema kaskade ini. Kemudian protein C. Nah, protein C tadi dibilang efeknya adalah ke 7A dan 8A ya. 8A. Nah, di sini nih sebenarnya ya. Kenapa ini ada di sini nih, yang protein C. Kalian lihat lagi teorinya. Nah, jadi peran protein C di sini. Kemudian protein S di sini nggak tergambar ya. Protein S itu adalah mengikat dan menstabilkan protein C. Jadi ya ikut-ikut aja tuh S itu. Tapi kalau kekurangan itu akan ada efek klinisnya. Kalau kelebihan juga ada efek klinisnya. Ini balik lagi ya. Ini kayaknya kok acak nih ininya PowerPoint-nya, tapi nggak apa-apa. Kita balik lagi ke koagulasi atau hemostasis. Yang pertama adalah vasokonstriksi, yang kemudian ada hemostasis primer, tapi sebenarnya primer ini mencakup vasokonstriksi dan sumbat trombosit. Nah, ini gambarannya kalau ada luka, maka sel endotel melepaskan endotelin, terjadi vasokonstriksi. Kolagen terpapar akan memacu adesi trombosit. Trombosit teraktivasi, perubahan bentuk trombosit, kemudian akan direaksikan, akan terjadi reaksi pelepasan atau ekskresi trombosit. Tadi zat apa? Kalian lihat lagi ya. Kemudian akan terjadi agregasi trombosit ya. Nah, ini membentuk sumbat trombosit atau sumbat hemostatik. Ini disebut hemostasis primer. Nah, yang sekunder itu kalau sudah melibatkan sistem koagulasi ya. Di sini ada aktivasi trombin akhirnya membentuk benang-benang fibrin. Jadi tujuan dari hemostasis sekunder itu adalah membentuk benang-benang fibrin ya. Nah, kemudian yang tersier itu adalah memecah benang-benang fibrin itu. Kan fibrin nggak selamanya akan berada di situ. Dia harus dipecah. Kalau lukanya sudah sembuh ya, dinding pembuluh darahnya sudah sembuh, kulitnya semakin membaik, itu lambat laun jendalan darah atau sumbat trombosit yang di situ itu akan dipecahkan oleh sistem fibrinolisis ya.
Nah, ini. Skematiknya seperti itu ya. Nah, kemudian pemeriksaan laboratorium yang terakhir, slide terakhir. Maaf nih agak buru-buru ya, di sini saya ada kegiatan lain soalnya. Pemeriksaan laboratorium. Nah, itu yang sering dilakukan di lab itu yang pertama adalah bleeding time ya, atau waktu masa perdarahan. Ini untuk mendeteksi kualitas dan kuantitas trombosit. Ini satu lagi ya, dan pembuluh darah ya. Satu lagi, tambahin nanti. Dan pembuluh darah. Kemudian clotting time atau masa jendal. Ini mendeteksi kualitas dan kuantitas faktor koagulasi secara keseluruhan. Tapi ini tidak digunakan lagi ya, clotting time ini. Tidak digunakan lagi. Karena apa? Karena clotting time ini banyak biasnya dan tidak akurat untuk mengukur atau mengetahui fungsi dari faktor-faktor koagulasi. Nah, sebagai gantinya apa? Sebagai gantinya clotting time ini adalah PT dan APTT. Jadi pasien-pasien yang mau operasi, yang periksa CTBT itu clotting time-nya itu kita sarankan untuk diganti PT dan APTT karena lebih akurat. Secara penghitungan itu kalau clotting time itu menggunakan satuannya menit. Kalau PT APTT adalah detik dan memakai alat otomatis sehingga lebih akurat. Dari segi satuannya saja sudah sangat akurat kan, sekian detik, sekian detik. Tapi kalau clotting time itu sekian menit, sekian menit. Nah, menit itu kan gede banget kan. Di dalamnya itu kan ada 60 detik. Nah, secara satuan saja sudah kelihatan bahwa clotting time itu sangat-sangat tidak akurat ya. Jadi kita sudah tinggalkan. Nah, kemudian tapi kalau bleeding time tetap karena bleeding time ini tidak bisa digantikan oleh yang lain. Dia mendeteksi tadi tuh kelainan trombosit dan pembuluh darah. Nah, kemudian jumlah trombosit ya. Jumlah trombosit ini jumlah itu kuantitas ya. Nah, ini didapatkan dari pemeriksaan hematologi rutin. Jadi ada hemoglobin, leukosit, trombosit gitu ya. Nah, kemudian APTT. Nah, APTT ini mendeteksi kualitas dan kuantitas faktor intrinsik atau jalur intrinsik ditambah lagi ya dan jalur bersama ya. Nah, sebelumnya PT. Kalau PT itu faktor ekstrinsik dan jalur bersama. Jalur ekstrinsik dan jalur bersama. Lebih cocok bukan faktor ya tapi jalur ya. Jalur ekstrinsik dan bersama. Kalau APTT jalur intrinsik dan bersama. Kalau TT itu mendeteksi itu tadi terbentuknya trombin. Jadi fungsi dari apa? Bukan fibrinogen sebenarnya. Nanti saya revisi lah yang slide terakhir ini bukan seperti ini ya. Nanti ku revisi, aku share nanti yang sudah ku revisi ya. Jadi trombin time itu kalau kita lihat skemanya itu mendeteksi ini waktu trombin fibrinogen jadi fibrin ya. Jadi bagaimana peran fibrin dan bagaimana juga perubahan dari fibrinogen menjadi fibrin gitu waktu trombin ya. Ini mempengaruhi ini sangat apa namanya? Ini untuk menilai itu tadi perubahan ya, perubahan dari fibrinogen menjadi fibrin. Jadi ini dipengaruhi oleh kondisi fibrinogen sendiri, misalnya jumlahnya maupun kualitasnya ya, kuantitas maupun kualitasnya bagaimana. Kemudian trombinnya sendiri itu bagaimana kualitasnya. Jadi tapi ini jarang dipakai ya. Waktu trombin jangan dipakai. Yang sering dipakai adalah APTT, PT, dan bleeding time. Ya. Nah, mungkin itu saja kuliah dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa